Bahasan kali ini adalah tentang pendekatan studi kasus dalam riset kualitatif. Masih bersama saya Taufik Hidayat. Pendekatan studi kasus digunakan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu kasus tunggal atau beberapa kasus dalam konteks nyata. Kasus dapat berupa individu, kelompok, organisasi, program, peristiwa, atau fenomena sosial. Pendekatan studi kasus menawarkan alat analisis yang kuat untuk memahami fenomena sosial dalam konteks nyata secara mendalam. Dengan penggunaan data yang beragam dan pendekatan naratif, studi kasus memungkinkan peneliti menangkap dinamika kompleks dan memberikan kontribusi substantif terhadap teori maupun praktik. Pendekatan ini sangat berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks dan eksploratif. Tujuan pertama studi kasus adalah memahami fenomena secara utuh. Dalam studi kasus, realitas tidak dipotong-potong. Sebuah peristiwa selalu dilihat bersama konteksnya, lingkungan sosial, budaya, bahkan sejarah yang membentuknya. Selanjutnya, studi kasus juga bertujuan menggali dinamika internal dan eksternal. Apa yang terjadi di dalam organisasi? Bagaimana pengaruh dari luar? Interaksi keduanya seringkali menjadi kunci untuk memahami keberhasilan atau kegagalan suatu kasus. Tujuan ketiga dari studi kasus adalah menjawab bagaimana dan mengapa. Peneliti menelusuri proses, mengurai sebab, dan memahami alur kejadian secara mendalam, bukan hanya permukaannya saja. Sebagai contoh, bayangkan sebuah usaha kecil yang bertahan di tengah pandemi. Studi kasus akan menggali bagaimana mereka beradaptasi dengan teknologi digital, bagaimana mereka belajar, dan mengapa strategi tersebut berhasil. Contoh kedua, dalam kasus dana desa, dua desa dengan kondisi serupa bisa menghasilkan hasil berbeda. Studi kasus membantu kita melihat faktor tersembunyi, yaitu kepemimpinan, partisipasi, hingga transparansi yang sering luput dari data kuantitatif. Karakteristik studi kasus. Karakteristik pertama dari studi kasus adalah fokus pada kasus spesifik dalam konteks nyata. Peneliti hadir langsung di lapangan, menyaksikan bagaimana fenomena itu berlangsung secara alami, tanpa manipulasi. Studi kasus juga menggunakan berbagai sumber data. Tidak hanya wawancara, tetapi juga dokumen, observasi, hingga artefak. Semua dikombinasikan untuk membangun pemahaman yang komprehensif. Karakteristik berikutnya adalah triangulasi. Informasi diuji silang antar sumber dan metode. Tujuannya sederhana yaitu memastikan bahwa temuan benar-benar mencerminkan realitas, bukan sekadar persepsi tunggal. Studi kasus juga merupakan pendekatan yang fleksibel. Bisa eksploratif untuk menjelajahi fenomena baru, deskriptif untuk menggambarkan secara rinci, atau eksplanatori untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Studi kasus juga bisa fokus pada satu kasus atau beberapa kasus. Single case memberi kedalaman luar biasa, sementara multiple cases memberi kekuatan perbandingan dan pola yang lebih luas. Proses penelitian studi kasus dimulai dari langkah paling mendasar yaitu memilih kasus yang tepat, kasus yang unik, kritis, atau mampu merepresentasikan fenomena tertentu. Setelah itu, peneliti menetapkan batasan yang jelas, baik dari sisi waktu, lokasi, maupun aktor yang terlibat, agar analisis tetap fokus. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang biasanya dilakukan secara mendalam dan berulang melalui wawancara, observasi, serta dokumen pendukung. Disinilah peneliti benar-benar masuk ke dalam kehidupan kasus. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui pengkodean tematik, disusun secara kronologis, dan jika melibatkan lebih dari satu kasus, dibandingkan untuk menemukan pola. Akhirnya, seluruh temuan dirangkai menjadi narasi yang utuh, bukan sekadar laporan, tetapi sebuah cerita ilmiah yang mampu menjelaskan realitas secara mendalam dan bermakna. Dalam studi kasus, validitas bukan hanya soal benar atau salah, tetapi tentang seberapa kuat temuan mencerminkan realitas. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara utama adalah melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga menyusun chain of evidence, yaitu jejak data yang jelas dari awal pengumpulan hingga kesimpulan, sehingga proses penelitian dapat ditelusuri kembali. Validitas juga diperkuat melalui member checking, yaitu meminta konfirmasi dari partisipan apakah interpretasi peneliti sudah sesuai dengan pengalaman mereka. Ditambah dengan audit trail, yaitu dokumentasi proses penelitian secara transparan. Untuk studi kasus jamak, validitas semakin diperkuat melalui perbandingan antar kasus, sehingga temuan tidak hanya berlaku pada satu konteks, tetapi memiliki kekuatan analitis yang lebih luas.
Salah satu keunggulan utama studi kasus adalah kemampuannya mengeksplorasi isu yang kompleks secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sebagaimana adanya, dengan segala dinamika yang tidak bisa disederhanakan menjadi angka semata. Selain itu, studi kasus juga fleksibel karena dapat menggabungkan berbagai sumber data dan pendekatan, mulai dari wawancara, observasi, hingga analisis dokumen sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan kaya. Tidak heran jika pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam riset kebijakan, organisasi, maupun pendidikan, di mana konteks memegang peranan penting. Namun demikian, studi kasus juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah potensi bias dalam pemilihan kasus. Jika kasus yang dipilih tidak tepat atau tidak representatif, maka temuan bisa menjadi kurang kuat. Di sisi lain, pendekatan ini juga menuntut waktu, energi, dan data yang tidak sedikit. Proses pengumpulan dan analisis yang mendalam seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti. Meskipun demikian, ketika dilakukan dengan cermat, studi kasus tetap menjadi pendekatan yang sangat kuat untuk memahami realitas secara utuh, mendalam, dan bermakna. Sebagai penutup, pendekatan studi kasus mengajarkan kita satu hal penting, bahwa realitas sosial tidak pernah sederhana. Di balik setiap fenomena, selalu ada konteks, proses, dan cerita yang saling terhubung. Melalui studi kasus, kita tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga membangun pemahaman. Pendekatan ini menuntut kesabaran, ketelitian, dan sensitivitas terhadap detail. Namun, hasilnya adalah wawasan yang kaya yang tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga memberikan makna dan implikasi nyata bagi teori maupun praktik.